memperhatikan perkembangan peserta didiknya, dan guru juga harus jeli menelisik apa yang harus dikuatkan dan mana yang harus didorong. Salam guru penggerak. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Idayani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Kubu, Kabupaten Karangasem. Hebat, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi konseptual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Merdeka belajar membutuhkan penanaman budi pekerti anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun kodrat anak disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah membimbing siswa agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutup atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dalam pembelajaran sekarang. Kita bekali siswa dengan kecakapan abad 21 dan budi pekerti. Peran guru atau pembelajar menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan. Pembelajaran yang berpihak pada murid dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Rasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Pendidikan berpusat pada anak tercermin pada trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sung Tuladu. Pendidik di depan memberikan contoh atau teladan. Yang kedua, Ingmadie Mangun Karsu. Pendidik di tengah memberikan atau membangun semangat. Yang ketiga, Tudwuri Handayani. Pendidik di belakang memberikan motivasi atau dorongan. Alasan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah yaitu sangat relevan dengan perkembangan pembelajaran pada zaman sekarang dan dapat menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran. Implementasi atau beberapa contoh nyata pembelajaran yang berpihak pada murid di kelas dan di sekolah. Yang pertama yaitu penumbuhan karakter. Beberapa kebiasaan yang sudah rutin dilakukan di sekolah saya yaitu di antaranya penerapan 5S, Trisandi atau sembahyang bersama, upacara bendera, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua yaitu ekstrakurikuler atau pengembangan bakat dan seni. Ekstrakurikuler ini dipilih sesuai dengan minat, bakat, dan seni yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Di antaranya yaitu ada atletik, majejahitan, catur, ngarupa, dan tari Bali. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan yaitu pembelajaran yang berpihak pada siswa dan sudah mengikuti zaman, yaitu memanfaatkan HP, laptop, LCD sebagai media pembelajaran. Selain itu, siswa juga melakukan praktikum serta siswa langsung belajar di alam sekitar. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah saya yaitu untuk tantangannya, yang pertama kurangnya minat dan motivasi anak untuk belajar, yang kedua kurang kuatnya karakter anak, dan yang ketiga ada beberapa siswa yang belum aktif. Solusinya yaitu yang pertama memilih model pembelajaran yang menyenangkan, belajar sambil bermain, serta meningkatkan kompetensi guru. Yang kedua, meningkatkan kebiasaan yang sudah dilaksanakan di sekolah. Yang ketiga, menuntun dan memotivasi kreativitas anak sesuai dengan minat dan bakatnya.
Guru harus memperhatikan kebutuhan anak didik, mana yang harus didorong dan apa yang harus dikuatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.